Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan di video kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini tentang rujakan netizen terhadap Deddy Corbuzier ya kan, guys. Ya, kenapa dirujak, Bang? Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier sudah buat apa ya? Jadi Deddy Corbuzier ini pernah mengomentari salah satu video yang anak ataupun yang ngomentari makan siang gratis yang katanya ayamnya kurang enak. Nah, jadi Deddy Corbuzier di situ mengomentari dan sekarang ya kan Deddy Corbuzier dirujak netizen. Netizen yang mana yang ngerujak, Bang? Ya, pastinya yang netizen yang kurang suka dengan program makan siang gratis ini juga ya kan, guys. Nah, dan ada juga yang guru nanti di akhir-akhir video, guru yang bisa dibilang ya kasih tahu muridnya sebelum dapat makan siang gratis harus terima makanannya enak atau tidaknya ya. Tapi pokoknya video ini menarik ya guys. Sambil kita tonton, sambil kita komen. Ini dia videonya. Prabowo kayaknya udah mumet nih sampai ngerahin let call giveaway buat ikut nyebokin. Bukannya bersih malah tambah bececeran kotorannya. Deddy Corbuzier malah mengintimidasi anak-anak yang polos. Tipikal orang kolot yang sukanya adu nasib. Merasa ilmu parentingnya paling mantep. Inget Dad, ente ini sekarang tentara loh. Bukannya evaluasi malah gaslighting. Pakai ngatain orang emang lu sekaya apa sampai nggak doyan. Lu pikir aja Cahyadi, bocah biasa dibekelin masakan fresh, sekarang makan lauk penguk. Sekarang gua tantang Aska tiap hari ikut makan ayam gak mateng. Gak usah telanjang-telanjang lagi PA bikin videonya. Kayak badan lu ori aja. Wow. Teruntuk guru-guru yang sekolahnya sedang menjalankan makan siang bergizi gratis, yang murid-muridnya banyak tingkah, banyak maunya, menye-menye, yang banyak ngeluh soal makan siang gratis. Saran gua pajang foto bapak ini di kelas kalian masing-masing. Pajang dah. Gua jamin murid-murid kalian yang bandal, yang banyak tingkah, yang banyak baunya itu tidak ada lagi. Dan teruntuk orang tua murid yang anaknya ikut dalam program itu, kalau banyak maunya anak-anak kalian, kalau banyak tingkahnya, tabok seperti yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Tabok dah, biar nggak nyusahin orang. Ini bentar lagi bakal ada yang klarifikasi minta maaf nih. Wow. Lu bayangin anak kecil nih, emang seberapa kaya ente, miskin aja komplain. Ini paling ujungnya juga kami cuma sedang endorse Oke Jelly Drink. Pak Deddy Corbuzier, kalau Anda mau didik anak Anda seperti apa itu, yang jelas itu nggak bisa di-compare sama sebuah negara dalam melayani rakyatnya. PA, kalau Aska mau Anda didik prihatin pakai nasi box, ya nggak bisa dong di-compare sama rakyat yang dipaksa prihatin sama negara. Emang Anda mau jalan depan rumah Anda dikasih aspal pakai aspal setengah mateng, yang besoknya dipakai sekali jalan langsung hancur? Ini logikanya di mana? Sana tuh suruh semua pejabat kendaraan dinasnya diganti pakai becak, patwalnya diganti pakai kucing. Terus kalau pada komplain Anda katain tuh, sekaya apa Anda? Gue sangat yakin kok Deddy Corbuzier itu sadar statement itu memang bodoh. Tapi kenapa dia tetap pede ngeluarin statement kayak gitu? Mengeksploitasi kebodohan. Ada teori yang dapat menjelaskan hal ini. Dan ini berulang kali digunakan oleh rezim kekuasaan kita. Selain statement nyebelin si Om Squidward ganteng ini, statement yang lain kayak Prabowo bilang sawit itu juga hutan karena punya daun. Jokowi pernah bilang bukan mudik tapi pulang kampung. Atau Gibran sengaja mengeksploitasi bansos Wapres Gibran. Ini kan hal-hal yang bodoh ya. Dan mereka sadar, tapi kenapa mereka tetap lakuin? Dapat dijelaskan dengan teori social identity dan juga teori hegemoninya Antonio Gramsci. Teori ini menjelaskan tentang pentingnya statement-statement yang kontroversial. Itu satu untuk dominasi politik kekuasaan. Dan juga yang kedua adalah untuk memperkuat sesama golongan. Atau gampangnya, Deddy itu nggak lagi ngomong sama kita. Yang intelek, mungkin yang kritis, yang objektif, yang siap rasional. Deddy itu lagi ngomong sama mereka yang fanatik, mereka yang harga mati, mereka yang so-called kita sebut IQ 58. Makanya Deddy bilang tadinya pengen di-post di subscribernya. Ya subscribernya kan begituan semua isinya. Pertanyaan berikutnya, kenapa program makan bergizi gratis ini sampai harus dibela segitunya?
Ya, Luhut sampai harus bilang yang dong. kritik itu sok tahu. Dedi sampai bilang statement yang melegalkan kekerasan kepada anak sebetulnya. Ada jurnalis yang dipaksa hapus video, siswa yang bikin minta maaf karena nge-review program ini. Kenapa harus dibela? Karena program ini adalah flagship programnya Prabowo Subianto, bukan IKN. Maka kekuasaan Prabowo perlu membuktikan dan perlu memanipulasi opini publik bahwa program ini ya baik-baik aja, Iya, nggak ada baik cacat. sebenarnya. Karena kalau sampai program ini di mata publik jelek, sedangkan program ini adalah yang bikin dia terpilih di pemilu, yang dia suarakan tiap saat, yang paling terkenal lah programnya, bisa-bisa dia nggak kepilih di periode kedua. Aduh. Atau lebih parah, bisa-bisa dia nggak akan sampai 5 tahun nanti. Makanya cara paling gampang adalah bikin statement yang kontroversial. Yang penting para IQ 58 ini semuanya solid dan Wow, semuanya bersatu. kita Seperti dikatakan statement anehnya Ali IQ 58 Hamzah, guys. Deddy Corbuzier, dan sebagainya. Paling gampang itu. Jadi besok-besok kalau lo makan keracunan, udah bersyukur aja. Kalau kata Deddy, makan 6 juta aja masih bisa keracunan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Kedunguan Deddy kepada Kombuzer, Islam Waras. Deddy Kali ini Blundozer. Waduh. Saya akan menanggapi salah satu videonya Deddy Corbuzier. Ya ini kembali ya. Sepandai apapun orang, sepintar apapun orang, bila sudah membela satu kelompok yang keliru, yang salah, dia akan goblok. Dia akan tolol. Nah, emang sudah keliru ya Anarkisme pemerintahan kita. itu hanya akan membuat kita menjadi tolol dan bodoh. Logika pikir kita tidak akan berjalan. Ya, seperti Deddy Corbuzier ini. Ya. Dia membandingkan nasi box untuk kru orang-orang yang syuting dengan makan gratis untuk para siswa yang nominal harganya cuma 10.000. Dad, gue kasih tahu mak lu ya. Gue juga pernah makan nasi box. Ya. Nasi box untuk rapat. Nasi box untuk di acara-acara tertentu. Dengan nasi gratis 10.000 itu jauh beda rasanya bro. Menunya pun juga pasti rasanya beda bro. Lu jangan tolol gitu. Lu jangan bego, lu jangan sok kaya gitu. Ya. Jadi kepintaran lu itu jadi goblok, jadi dungu. Karena apa? Ya itu tadi, lu membela satu kelompok, satu kaum yang memang itu saya bilang itu keliru. Janjinya aja udah 30.000. Dulu Prabowo bilang itu sudah dihitung, anggarannya ada. Sekarang 10.000 aja udah pinjam kemana-mana. Gitu loh. Ya. Menurut gua lu komen, lu boleh gitu loh. Lu membela kelompok lu boleh gitu loh. Cuman gunakan logika. Ya, anak lu mau disembelih pun juga itu urusannya lu gitu loh kan. Mau digamparin sampai bonyok pun juga hanya nggak mau makan nasi box itu urusan lu. Ya. Coba lu makan deh anak lu tuh suruh makan nasi gratis yang sekarang yang cuma budgetnya 10.000 itu pun juga kalau 10.000 suruh makan itu. Iris kuping gue kalau tuh nasi habis. Ya Dad, jangan tolol. Lu tuh udah di mata gue udah smart, udah brilian. Tapi dengan kasus ini ternyata lu dungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program makan bergizi gratis itu kan sudah berjalan beberapa hari ya. Ada banyak reaksi nih dari anak-anak Indonesia. Ada yang bilang enak dan lahap banget makannya. Ada yang protes makanannya nggak enak dan rasanya hambar. Ada yang excited banget sampai joget-joget. Ada pula yang menulis surat mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Tapi ada juga nih yang pengen bawa pulang makanannya untuk bisa dimakan di rumah bersama orang tuanya. Gimana perasaan kalian melihat fenomena ini? Kalau aku ya aku terharu banget gitu. Iya. Seneng gitu loh ngelihat Seneng, reaksi pasti anak-anak seneng. Indonesia ini. Karena ya memang tujuan makan bergizi ini adalah membuat mereka tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Selain itu program ini itu juga bisa membantu ekonomi lokal itu bertumbuh. Karena kan di dalam produksinya itu melibatkan petani, pedagang, peternak, nelayan dari daerah tersebut. Dan ini juga sedikit membantu loh untuk perekonomian keluarga gitu ya, bisa berhemat sedikit
ya uangnya nanti bisa dialokasikan buat kebutuhan yang lain atau bisa ditabung. Dan ini juga meminimalisir anak-anak jajan sembarangan. Sekarang ya, tugas kita semua adalah mendukung dan mengawal program ini supaya program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan pemerintah sendiri juga harus ekstra di dalam pengawasannya dan melakukan evaluasi secara bertahap. Yang kurang baik diperbaiki, yang sudah baik itu dipertahankan. Iya. Dan semoga nih anak-anak Indonesia ini ya, para generasi penerus bangsa ini bisa menjadi anak-anak yang sehat dan cerdas dan menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Karena nasib negara kita ya itu ada di tangan mereka nih, anak-anak Indonesia. Nah, ini apa nih? Makan bergizi gratis apes. Tolong puas. Aduh. Tapi enak dia yang ini jahe. Dapat lepas ini, sayang sekali ini kesalahan tukang masak. Menurut kamu kalau dapat makanan gratis senang nggak? Senang. Meski kalau kurang enak gimana? Oh nggak apa-apa kalau kurang enak. Yang penting gratis. Yang penting sehat, yang penting bergizi. Oh. Kalaupun ada yang kurang enak itu kan selera. Lidahnya Bu Guru sama lidahnya kamu belum tentu sama, ya enggak? Bu Guru suka pedas banget, misal. Kalau enggak Bu Guru suka asin banget, kamu sukanya yang manis. Nah, itu namanya selera. Jadi kalau misal kalian dapat makan siang gratis bergizi ya, Bu Guru harap kalian bisa menerimanya dengan bahagia. Jangan ini nggak enak, kurang asin, kurang manis. Nah itu kan masakan bukan masakan ibumu. Kalau masakan ibumu pasti ibumu akan memasak sesuai selera kamu. Betul. Ini yang masak siapa sih? Dapur orang lain, dapur umum ya. Iya, mungkin hari ini siapa tahu tidak cocok di lidah kamu. Menu besoknya cocok. Bisa jadi kebalikannya sama temenmu karena suka sayur buncis, enak sayur buncis, kamu tidak suka. Iya enggak? Besoknya sayur kesukaanmu, sayur bayam, temanmu malah nggak suka bayam. Jadi yang namanya enak tidak enak, suka tidak suka itu relatif. Ini program dari pemerintah, mari kita laksanakan dengan baik. Ikut mendukung. Bu Guru harap nanti kalau dapat makan siang bergizi gratis ya dari pemerintah, ayo berbahagia. Kita makan karena tujuannya bukan makan enak, tapi makan bergizi. Waduh, ini Enak bagus itu nih. Kayak nilai plus ya, syukur-syukur, bonus, betul, nilai bonus. Syukur-syukur yang masak sesuai sama selera kita, lidah kita. Tapi tujuannya kan supaya apa? Supaya kamu sehat, supaya kamu tidak stunting, Iya. ya, supaya kamu mendapatkan keadilan sosial. Keadilan apa sih? Iya, karena banyak sekali di luar sana, ya, teman-teman kita di luar sana itu tidak mendapatkan makanan seperti yang kita Nah, makan ini bagus setiap guru hari. ini, guys. Tuh lihat, kalau lihat kemarin ya di VT tuh banyak. Allah, kalau bawa bekal kamu lihat nggak bekalnya apa? Ulat sagu ya. Umbi-umbian, ada yang nasi, lauknya betul ulat sagu. Ya tujuannya itu, ya tujuan. Kalau mama mau suruh masak pasti masak ke seleramu, tapi tujuannya bukan sesuai seleramu. Tujuannya adalah supaya masyarakat kita, anak-anak di Indonesia, anak-anak sekolah itu mendapatkan makanan Sehat. Paham? Waduh. Jadi nanti kalau dapat mari kita habiskan, ya. Kita sambil kita ngelatih jangan jadi yang anak yang suka picky eater, tau nggak picky eater? Itu anak betul, anak yang suka milih-milih makanan. Ya, mungkin hari ini kamu masih beruntung bisa memilih makanan karena orang tuamu mampu. Mamamu udah masak telur, mah nggak doyan telur, aku sukanya daging kambing. Dibeliinlah daging kambing karena kamu masih mampu. Kita tidak tahu suatu saat nanti apakah kita masih beruntung dalam keadaan mampu atau tidak. Waduh, jadi mulai bagus sekali sekarang guru ini ayo ya. kita latihan apapun yang ada di meja makan kita. Yuk kita makan, kita syukuri, kita habiskan. Nah. Paham? Supaya besok ketika kelak ternyata kamu dapat makanan yang tidak sesuai selera kamu keadaan, mudah-mudahan nggak susah ya, tapi kalau misalnya kamu dalam keadaan susah, kamu hanya punya makanan yang tidak kamu suka, kamu tetap bisa menghabiskannya, bisa makan. Ingat ya, tidak semuanya yang kamu suka yang enak itu bergizi.
Bergizi. Contoh apa? Permen, betul, pizza, makanan siap saji, nugget, burger, itu tidak semuanya memang enak, tapi tidak semuanya bergizi. Mari kita jadi orang yang bersyukur dengan keadaan apapun. Waduh, ini baru guru yang bijak ya. Sebelum dapat makan siang gratis, murid-muridnya dikasih tahu dulu ya, dikasih paham dulu ya kan. Makan siang gratis itu kayak gimana. Bukan ya, benar juga ya kan. Bukan ibu kita yang masak sesuai selera kita ya kan. Ya mungkin hari ini kita agak kurang suka dengan sayurnya ya kan. Tapi menu besok ya semua dengan apa yang ada gitu, menu yang dikasih gitu, selera kita gitu kan. Ya kan setiap hari gitu ya kan. Mungkin hari ini berbeda dengan kesukaan kita, besok baru kesukaan kita, mungkin lusa kesukaan kita, ataupun lusa juga teman kita yang bukan seleranya ya kan. Ya benar, ini bagus ya, seharusnya guru-guru memang seharusnya ini wajib lah menurut aku ya kan, sebelum dapat makan siang gratis harus diberi pemahaman seperti guru yang satu ini ya, supaya apa ya, nanti nggak ada yang komen kurang enak lah, ayamnya rasa apalah ya kan, sayurnya nggak enak lah, sayurnya beginilah ya kan. Ya itu karena kan bukan kesukaan dia ya kan, sayurnya itu ya bukan kesukaan dia ya, mungkin besok seperti apa yang aku bilang tadi ya kan, adalah sayur kesukaan dia. Nah, itu yang aku bilang ya kan guys. Ya mungkin maksud Deddy Corbuzier itu ya, yang seperti guru ini ya, maksud Deddy Corbuzier. Tetapi cara penyampaiannya agak sedikit ya kita tahu lah. Tetapi itu yang bikin Deddy Corbuzier dirujak ya. Nah, jadi kalau saya lihat juga yang merujak Deddy Corbuzier ini adalah ya yang kurang suka dengan program-program makan siang gratis ya. Yang tidak suka dengan Pak Prabowo juga ya kan. Kalau kita sih sebenarnya paham apa yang dimaksud Deddy Corbuzier. Ya, sudah dikasih gratis, ya makan aja. Kalau nggak suka ya sudah dibiarkan aja ya. Mungkin besok menu kesukaan kita gitu ya kan. Nah, jadi kalau kita bandingkan sebenarnya kalau abang-abang kita yang tadi yang tidak suka dengan Deddy Corbuzier itu bisa dibilang dia bandingkan dengan apa ya? Gimana ya? Rasa ya kan. Dia tidak membandingkan dengan oh dulu nggak pernah ada gitu ya kan makan siang gratis. Oh sekarang ada ya walaupun harganya 10.000. Toh ada gitu ya, ada. Bukan nggak ada. Ya dulu nggak ada, sekarang ada. Lebih bersyukur lah ya kan. Ya setidaknya bersyukur gitu ya kan. Kalau menurut aku ya kan guys, program makan siang gratis ini sangat luar biasa manfaatnya bagi petani, nelayan ya kan. Pokoknya semuanya terlibat di sini. Lapangan pekerjaan terbuka setiap hari ya kan. Waduh, mantap lah pokoknya ya kan guys. Anak-anak kita dapat makan yang mengurangi belanja untuk ke sekolah gitu, bisa nabung juga gitu ya. Pokoknya banyak sekali ya kan efek daripada makan siang gratis ini. Nah, tadi ya kita dengar juga ya kan anak-anak yang ditanya oleh gurunya itu mau asalkan semua itu gratis. Ya benar juga ya kan. Anak-anak tadi itu mau asalkan itu gratis, enak ataupun nggak enak diterima aja gitu ya kan. Wah ini baru bagus ya kan. Ada juga yang berkomentar ya, yang pernah saya lihat di video-video TikTok ini, mau Pak nggak apa-apa makanan apapun asalkan jangan diracun, udah itu aja gitu ya kan. Simple sebenarnya. Mereka-mereka ini simple ya, mungkin yang berkomentar, yang komentari makan rasa ayamnya kurang enak ataupun rasanya aneh itu ya mungkin tidak pas dengan lidahnya gitu ya kan. Tapi mungkin besok, lusa itu sama seleranya gitu ya kan. Ataupun apa yang dia mau itu yang menu hari itu ya kan. Aduh pokoknya mantap lah Pak Prabowo, Gibran, semangat terus. Program makan siang gratis ini banyak sekali anak-anak yang suka. Ya mungkin yang kurang suka itu yang nyinyir-nyinyir itu ya pengkritik-pengkritik itulah ya kan, yang musuh politik Pak Prabowo itu aja lah ya guys. Nah gimana guys menurut kalian? Kalau anak kalian dikasih makan siang gratis, apakah kalian menolak ataupun menerima dengan gembira? Kalian komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.